kita masuk dalam pembahasan sengketa perusahaan. Sengketa perusahaan adalah perselisihan yang terjadi antara berbagai pihak dalam konteks perusahaan, seperti antara pemegang saham, direksi, komisaris, atau antara perusahaan dengan pihak eksternal seperti karyawan, mitra bisnis, atau pemerintah. Sengketa ini dapat melibatkan berbagai isu, termasuk masalah kepemilikan saham, manajemen perusahaan, pelanggaran kontrak, dan hak serta kewajiban karyawan. Sengketa perusahaan dapat berdampak signifikan pada operasional dan kelangsungan bisnis, sehingga memerlukan penanganan yang tepat dan cepat. Selanjutnya, dasar hukum. Pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Frans Winarta dalam bukunya menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut. Yang pertama, konsultasi. Suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Yang kedua, negosiasi. Suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Yang ketiga, mediasi. Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selanjutnya, konsiliasi. Penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima. Dan yang terakhir, penilaian ahli, yaitu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya. Akan tetapi dalam perkembangannya ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang menjadi salah satu proses dalam penyelesaian di dalam pengadilan, yaitu mediasi. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Dr. Frans Hendra Winarta, SHMH, dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa secara konvensional penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Hal serupa juga dikatakan oleh Rahmadi Usman, SHMH, dalam bukunya Mediasi di Pengadilan, bahwa selain melalui pengadilan atau litigasi, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dari litigasi itu sendiri. Dan ternyata pengertian litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di mana pihak bersengketa membawa masalah mereka ke hadapan hakim untuk mendapatkan keputusan mengikat secara hukum. Proses ini bersifat formal dan diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dan mengenai syarat-syarat litigasi, ternyata dapat membawa sengketa ini ke jalur litigasi dengan beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Antara lain yang pertama, adanya sengketa yang nyata antara para pihak, dan yang kedua, para pihak memiliki kedudukan hukum yang sah, dan yang ketiga, sengketa tersebut merupakan wewenang dalam pengadilan untuk diselesaikan. Selanjutnya mengenai tata cara litigasi. Yang pertama dapat dilakukan pengajuan gugatan, di mana pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Lalu yang kedua, melakukan pemeriksaan pendahuluan, di mana pengadilan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen gugatan. Dan selanjutnya, proses persidangan, yakni melibatkan pemeriksaan saksi, bukti, dan argumen dari kedua belah pihak. Dan yang keempat ialah mengenai putusan, di mana hakim memberikan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang telah dipresentasikan. Dan yang terakhir ialah adanya upaya hukum, di mana pihak yang tidak puas dengan putusan dapat mengajukan banding atau kasasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Non-litigasi yang pertama yakni pengertian non-litigasi. Pengertian non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang mana biasanya lebih cepat dan bersifat informal dibandingkan dengan penyelesaian sengketa litigasi. Kemudian penyelesaian sengketa non-litigasi, metode ini seringkali digunakan karena merupakan penyelesaian sengketa yang menghemat biaya dan dapat menjaga kerahasiaan serta hubungan dari kedua belah pihak. Kemudian, menurut Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sifat dari proses mediasi pada asasnya tertutup kecuali para pihak menghendaki bahwa hal-hal tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak. Terdapat beberapa penyelesaian sengketa non litigasi, salah satunya adalah mediasi. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016. Kemudian syarat-syarat dari penyelesaian sengketa non litigasi yang pertama yakni kesepakatan dari semua pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah penyelesaian dengan metode non litigasi. Kemudian adanya aturan dan kesepakatan tentang proses dan mekanisme penyelesaian yang akan digunakan. Kemudian para pihak cakap secara hukum untuk membuat Non-litigasi. Tata cara non-litigasi atau penyelesaian sengketa perusahaan di luar pengadilan yang pertama adalah pemilihan metode dan atau mediator atau arbiter atau konsiliator yang disepakati bersama. Kemudian yang kedua, proses negosiasi dan diskusi untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa perusahaan tersebut. Yang ketiga, penandatanganan kesepakatan atau penerimaan keputusan yang dihasilkan dari proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi. Kemudian yang keempat, pelaksanaan kesepakatan dan keputusan yang telah dicapai tersebut. Kemudian, ada jenis penyelesaian sengketa melalui non-litigasi. Yang pertama adalah mediasi. Mediasi adalah penyelesaian dengan bantuan mediator yang netral untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan. Kemudian yang kedua adalah arbitrase, atau penyelesaian melalui arbiter yang memberikan keputusan yang mengikat. Kemudian yang terakhir adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah proses di mana konsiliator membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dua jenis lainnya dalam metode non-litigasi. Yang pertama adalah negosiasi dan yang kedua adalah konsultasi. Negosiasi merupakan proses di mana para pihak yang bersangkutan dalam sengketa langsung melakukan musyawarah untuk mencari titik terang bersama. Proses ini tidak dilakukan dengan adanya kehadiran pihak ketiga, sehingga kehadiran para ahli ataupun konsultan untuk menengahi tidak diperlukan. Sehingga seluruh proses, mekanisme, tempat, waktu dilaksanakannya adalah murni kesepakatan kedua belah pihak atau orang-orang yang bersangkutan. Nah, selanjutnya, kesepakatan dari penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang kemudian disetujui oleh para pihak. Nah, jenis kedua yaitu adalah konsultasi, di mana masing-masing pihak meminta pendapat atau saran dari konsultan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi atau sengketa yang sedang dihadapi. Nah, masukan yang diberikan itu sesuai kebutuhan dan sesuai keperluan, yang kemudian keputusan mengenai penyelesaian sengketa sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak. Sehingga saran maupun konsultasi yang diberikan tidak mengikat para pihak dan semua kembali ke para pihak lagi. Sekarang, sebagai kesimpulan, pemilihan antara jalur litigasi dan non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa perusahaan bergantung pada berbagai faktor, seperti jenis sengketa, hubungan antara pihak yang bersengketa, serta kebutuhan akan keputusan yang mengikat secara hukum. Setiap jalur memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing, dan pilihan terbaik adalah yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan para pihak yang terlibat. Namun, akan lebih baik jika penyelesaian suatu sengketa diawali dengan proses non-litigasi, dan namun jika pada akhirnya tidak menemukan jalan keluar ataupun solusi, hal ini akan diteruskan pada
proses litigasi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.